Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu ini saya akan bicara tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah mutu hidup atau karakter hidup seseorang yang utuh, yang akan mencerminkan sifat-sifat yang positif dan akan bermanfaat buat dirinya maupun buat orang lain. Nah, itu adalah integritas. Atau ada yang bilang bahwa integritas itu adalah tidak munafik. Dari dalam diri dia maupun di luar diri dia itu selalu selaras dan sepadan. Dan kita akan belajar ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki integritas? Ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah orang itu memiliki kesepadanan, keselarasan baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Jadi baik pikiran dia, perkataan dia maupun perbuatan dia itu selalu selaras. Jadi tidak ada perkataan seperti ini. Ada yang bilang lain di bibir, lain di hati. Artinya apa yang dikatakan tidak seperti yang diinginkan atau dipikirkan. Nah, tapi kalau buat orang yang memiliki integritas, nggak seperti itu. Apa yang dia katakan, yaitu yang ada di dalam hati dia dan pikiran dia. Mungkin ada yang bilang perbuatan dia tidak mencerminkan perkataan dia. Nah, itu buat orang yang berintegritas itu tidak berlaku. Kenapa? Buat orang yang berintegritas, apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Itu adalah ciri-ciri orang yang berintegritas. Pikiran, perkataan itu selalu selaras. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat? Sifat-sifat orang yang memiliki integritas. Itu adalah sifatnya jujur, bertanggung jawab, punya komitmen yang tinggi. Jadi ketika dia berjanji, orang yang memiliki integritas ketika dia berjanji pasti dia akan tepati. Dia dapat diandalkan. Artinya ketika ada masalah dan orang tahu dia mampu selesaikan masalah itu, ketika orang itu minta bantuan dia, dan dia akan selesaikan masalah itu dengan tuntas. Nah, itu adalah orang yang berintegritas, punya rasa tanggung jawab. Itu adalah ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pasti mencari orang-orang yang ada di sekitar dia itu adalah orang-orang yang berintegritas. Itulah di dalam dunia usaha. Pasti pengusaha mau supaya karyawan yang bekerja dia di tempat dia adalah orang yang berintegritas. Kenapa? Ketika dia dapat karyawan yang berintegritas, artinya karyawan itu pasti jujur, bertanggung jawab, dapat diandalkan, dan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, dan dia dapat berkomitmen tinggi di dalam lingkungan pekerjaan. Demikian juga dengan karyawan. Ketika karyawan mempunyai pilihan-pilihan untuk perusahaan dia, tempat dia bekerja, pasti karyawan mau memilih apa? Perusahaan yang punya integritas yang tinggi. Artinya apa? Perusahaan yang memiliki integritas yang tinggi itu, perusahaan itu akan menggaji karyawannya sesuai dengan apa? Dengan kemampuan karyawan. Tidak memeras tenaga karyawan, memperlakukan karyawan dengan baik. Nah, itu adalah ciri-ciri perusahaan yang memiliki integritas. Dalam hal lain pun sama. Seperti dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan pun sama. Kita ketika mau belajar di sebuah tempat perguruan tinggi ataupun sekolah, pastinya kita sebagai orang tua ketika anak kita mau sekolah, tentu kita akan mencari sekolah atau perguruan tinggi yang berintegritas. Artinya apa? Sekolah atau perguruan tinggi itu memiliki apa? Pendidik yang baik, pendidik yang berdedikasi, pendidik yang bertanggung jawab. Nah, itulah yang akan kita cari. Demikian juga sama. Ketika sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, ketika dia menerima siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi di tempat dia untuk belajar, dia juga akan mencari siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang apa? Yang memiliki integritas. Makanya kenapa ketika masuk sekolah favorit harus ada tes. Tes A, tes B. Kenapa?
Kalau selalu favorit melakukan itu, dia mencari anak didik yang berintegritas, yaitu anak didik yang mampu diandalkan, baik dalam belajar maupun dalam hal-hal lain. Demikian juga dengan apa? Dengan keluarga, dalam rumah tangga. Kita juga pasti akan mencari pasangan yang berintegritas, artinya pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang memiliki sifat yang jujur, yang penuh tanggung jawab, punya komitmen yang tinggi. Ya. Jadi dalam segala hal dalam kehidupan di dunia ini, kita semua pasti mau mencari orang yang berintegritas. Ya. Bagaimana dengan dunia rohani? Sama. Ya. Dalam dunia rohani sama. Gembala ketika mencari pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya atau pengerja-pengerja, tentu gembala juga akan mencari pengerja atau pemimpin yang berintegritas. Artinya apa? Gembala itu bisa mengandalkan pemimpin itu, bisa memberi tanggung jawab ke pemimpin itu, dan pemimpin itu akan memiliki komitmen. Artinya apa? Dia akan berjanji, dan ketika dia berjanji, dia akan lakukan dengan sepenuh hati. Ya, jadi dalam hal seperti ini pun kita butuh orang yang berintegritas. Nah, hari ini kita belajar integritas Kristiani. Ya, kita akan belajar. Apa itu integritas Kristiani? Ya, kita belajar. Kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini adalah integritas Kristiani. Artinya apa? Setiap orang Kristen mesti harus memiliki hal ini, sehingga dia boleh disebut orang Kristen yang berintegritas. Yaitu apa? Dia harus bisa menaruh apa? Hati, menaruh pikiran dia, menaruh perasaan dia bersama-sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Artinya dia harus bisa menyatukan hidup dia dengan hidupnya Kristus. Itulah integritas Kristiani. Itulah integritas orang-orang percaya. Kenapa? Karena Yesus adalah salah satu orang yang memiliki integritas yang tinggi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Ya, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus rasakan, dan apa yang Yesus lakukan, itu sesuai, tidak bertolak belakang. Ya, pikiran Yesus, perasaan Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus itu selaras, sepadan. Ya. Nah, jadi ketika kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau memiliki integritas, kita harus apa? Menselaraskan hidup kita, menyepadankan hidup kita dengan hidupnya Kristus. Artinya pikiran kita, perasaan kita harus kita selaraskan dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Itulah integritas orang-orang percaya. Kenapa? Ya. Karena di tengah-tengah kehidupan kita, ya, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, banyak sekali kepalsuan, banyak sekali kepura-puraan, banyak sekali tipu muslihat. Dan kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, ya, kita sudah punya pondasi yang kuat untuk hidup tidak tercemar oleh kehidupan duniawi. Yaitu apa? Pondasi kita adalah Kristus Yesus. Ya. Pondasi kita adalah Kristus Yesus. Ya. Jadi kita harus menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya Kristus. Ya. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun juga yang terjadi dalam hidup kita,
Kalau kita sudah selaraskan hidup kita dengan hidupnya Kristus, artinya kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan Kristus, kita memiliki perkataan-perkataan Kristus. Tentunya hal ini akan membawa inspirasi bagi banyak orang. Terlebih lagi bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, mari miliki hidup yang berintegritas, ya. Supaya dengan integritas yang kita miliki, kita boleh menjadi motivasi, kita boleh menjadi inspirasi bagi sesama kita maupun bagi orang lain yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang saya akan membagikan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang memiliki integritas yang tinggi. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berintegritas. Ya. Yang pertama, kita harus siap terima resiko. Ya. Kalau kita mau memiliki integritas di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kekristenan kita, satu, kita harus siap terima resiko. Ya. Harus siap terima tantangan, harus siap berkorban. Ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 18. Ya. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya di dalam Daniel pasal 3. Bagaimana pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar. Patung dari emas. Sehingga ketika patung itu selesai dibuat, Raja Nebukadnezar bersabda bahwa semua orang yang ada di wilayah kerajaan dia, kalau mereka mendengar suara ceracap, suara kecapi, suara musik dimainkan, tanpa terkecuali mereka semua harus sujud, berlutut, dan menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Semuanya harus melakukan itu. Kalau mereka tidak lakukan itu, mereka akan dihukum mati. Tapi kita lihat, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Ya. Mereka mau memiliki hidup yang penuh dengan integritas. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah lain. Mereka tidak mau menyembah kepada patung-patung. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang hidup. Sehingga ketika musik ceracap, kecapi, seruling dimainkan, semua orang bersujud, berlutut, menyembah kepada patung emas buatan Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak lakukan itu. Sehingga apa? Raja marah. Dan raja beri kesempatan kepada mereka sekali lagi untuk menyembah kepada patung buatan raja. Tetapi mereka tetap tidak mau menyembah. Dan mereka katakan, mereka ambil resiko ini. Sekalipun Allah yang kami sembah, ya, tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang kau buat. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berani mengambil resiko, walaupun nyawa mereka sebagai taruhannya. Dan apa yang terjadi? Allah menyelamatkan mereka dari dapur api. Sehingga apa yang terjadi? Saat itu juga Raja Nebukadnezar dan seluruh orang-orang yang ada di istana itu, mereka memuliakan nama Allah. Mereka memuliakan nama Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya, melalui integritas yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dia membawa pengaruh yang positif buat orang-orang sekitar dia. Ya, membawa hal yang berguna buat orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya. Demikian juga dengan Daniel. Ya. Ketika raja memberi titah, ya, kita kalau mau lihat di dalam
Daniel pasal 6, ya, Daniel pasal 6 ayat 8 kita baca, boleh kita baca. Daniel 6 ayat yang ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Ayat ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ada titah yang dikeluarkan oleh raja bahwa dalam tempo 30 hari ke depan tidak ada seorang pun yang boleh menyembah kepada dewa-dewa. Yang tidak ada seorang pun yang boleh meminta kepada dewa-dewa atau kepada seseorang yang lain selain kepada raja. Ketika Daniel menerima titah ini, apa yang terjadi? Daniel berani mengambil resiko. Dia tidak mau menyembah, dia tidak mau meminta kepada dewa-dewa lain, kepada Allah lain. Dia tetap berdoa. Dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak takut. Walaupun ada ancaman bahwa dia akan dilemparkan ke gua singa kalau melanggar titah itu. Tapi dia tidak takut. Sehingga apa? Dia ketahuan menyembah kepada Allah yang hidup. Dia ketahuan menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memuji Tuhan. Sehingga apa? Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Daniel masuk dalam gua singa, Allah menyelamatkan dia. Ya. Dan saat itu juga raja beserta seluruh orang yang ada di sana, mereka takut kepada Allahnya Daniel. Mereka menyembah. Mereka mengagungkan Allahnya Daniel. Kenapa? Karena Daniel berani mengambil risiko, sehingga dia mempunyai integritas di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Mau memiliki integritas di dalam kehidupan kekristenan kita harus berani ambil resiko. Ambil resiko. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kepada siapapun, kepada orang yang kita temui, kita tidak usah takut. Ketika Tuhan sudah suruh kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan Injil, kita harus berani sampaikan itu. Kenapa? Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjadi orang Kristen yang berintegritas, kita harus sabar. Ya. Seperti Yusuf. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian dari pasal 37 sampai Kejadian pasal 42. Ya. Yusuf tetap hidup dalam kesabaran. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan, dia mengalami banyak yang ketidakadilan. Ya. Yusuf mengalami banyak hal yang buruk di dalam hidupnya, walaupun dia tahu dia mengalami mimpi yang indah. Dia akan menjadi pemimpin. Bahkan bukan buat orang lain, tetapi juga di tengah-tengah keluarga besarnya. Di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah kehidupan kakak adiknya. Dia akan menjadi orang yang disembah. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf mengalami penderitaan demi penderitaan. Yusuf mengalami ketidakadilan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 37 sampai Kejadian 42, kita lihat ada begitu banyak ketidakadilan, ada begitu banyak penderitaan yang dialami Yusuf. Salah satunya ketika Yusuf dijual, yang menjadi budak ke Mesir. Di Mesir dia bekerja sama Potifar, dan Potifar mempekerjakan Yusuf di dalam rumahnya, menjadi pengurus rumahnya. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf bekerja dengan luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tiba-tiba istri Potifar mengajak Yusuf
mengajak Yusuf tuh melakukan hal yang tidak baik, mengajak Yusuf selingkuh, tapi Yusuf tidak mau. Sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Di penjara dia ketemu dengan juru minuman. Ya. Ketika dia mengartikan mimpi juru minuman dan juru minuman berjanji kalau dia keluar dari penjara, dia akan membebaskan Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak terjadi juga. Sehingga banyak sekali ketidakadilan yang Yusuf, tapi dia tetap sabar menghadapi semua itu. Sehingga apa? Akhirnya pada akhir cerita di ayat 40 kita lihat, Yusuf menjadi berkat buat banyak orang. Ya, bahkan dia menjadi penguasa hanya di bawah Raja Firaun. Artinya dia adalah orang kedua yang memimpin di Mesir. Ya, kenapa? Kesabaran dia menjadikan Yusuf adalah orang yang berintegritas. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup berintegritas? Yaitu percaya penuh kepada janji Allah. Ya. Seperti yang dialami oleh Abram. Ya. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, bagaimana ketika itu Abram hidup dengan tenang, hidup dengan damai bersama dengan orang tuanya, bersama dengan sanak saudara. Tiba-tiba Allah memanggil dia. Dan Allah suruh Abram untuk pergi, meninggalkan kota Haran, meninggalkan sanak saudaranya. Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Demi memenuhi janji-janji yang Tuhan janjikan kepada dia. Yaitu dia apa? Dia akan dijadikan bangsa yang besar, dan dia akan mendiami sebuah negeri yang penuh dengan madu dan susu. Dan Abram tidak menolak. Ya, Abram percaya dengan janji Tuhan, padahal Abram tidak tahu ke negara mana Tuhan mau bawa dia, ke negeri mana Tuhan mau bawa dia. Dan juga Abram pada saat itu juga tidak punya keturunan. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar? Ya. Tetapi dia percaya janji Allah. Dia percaya pada janji Tuhan. Sehingga dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang terjadi kita lihat. Ketika Abram percaya kepada janji Tuhan, Tuhan janjikan Abram menjadi bangsa yang besar. Dan disebut adalah bapa orang percaya. Dia menjadi bangsa yang besar. Dan dia dan keturunannya mendiami negeri yang subur. Dan dia adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Dia memiliki integritas yang luar biasa. Ya. Jadi yang ketiga, percaya janji Allah. Dan yang keempat adalah supaya kita bisa memiliki integritas di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kita baca di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk bisa memiliki integritas di dalam kehidupan Kristen, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Demikian juga dengan Yeremia. Dia mengalami hal yang buruk di dalam pelayanannya, di dalam kenabiannya. Dia mengalami penganiayaan, tetapi dia percaya Tuhan pasti akan berikan dia yang terbaik. Demikian juga dengan Paulus. Ya, sehingga Paulus mampu katakan apa? Penderitaan yang aku alami sekarang ini tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang aku terima. Kenapa? Karena Paulus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat dia. Sehingga apa? Paulus pegang ini. Dan Paulus menjadi apa? Orang yang berintegritas tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memiliki integritas di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, dengan 4 hal ini. 1, berani ambil resiko. 2, sabar menjalani kehidupan ini. 3, percaya penuh kepada janji-janji Allah. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan atau Allah pasti yang akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Kiranya Tuhan jadikan kami orang-orang percaya yang penuh dengan integritas, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam rumah tangga kami, di dalam bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami,
Di dalam segala hal di dalam kehidupan kami, biarlah kami memiliki integritas Tuhan, sehingga kami akan membawa dampak yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami di mana Tuhan tempatkan kami. Dan biarlah semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Engkau memberikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan penyertaan yang luar biasa bagi jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.